kasih Allah. Jadi firman ini sudah berapa tahun yang lalu. Kalau masing-masing sudah 2 tahun, 3 tahun, sudah di sekolah minggu, saya percaya ada guru-guru sekolah minggu yang pernah sampaikan firman Tuhan yang berbicara tentang atau di pasal ini Yohanes 3:16. Jadi biasa pergerakan guru-guru sekolah kasih Allah tuh begini, begitu ya, besar sekali begitu. Jadi kalau trik-trik itu guru sekolah minggu dulu tuh berarti hafal mati. Sampai biar kita sudah tua, sudah besar pun ada guru sekolah minggu tuh waktu dulu kasih tahu firman tuh kasih Allah tuh tidak bisa ukur dengan apa. Laut ke samudra ke tidak bisa. Pokoknya tidak bisa sudah begitu. Besar sekali. Nah, cerita itu sama dengan hari ini. Firman Tuhan tidak akan berubah. Amin. Akan sama seperti itu. Kasih Allah. Jadi topik kita di hari ini kasih Allah. Saya mau bilang begini, bahwa ada orang pernah sampaikan sesuatu kepada Tuhan bahwa kita sedang kacau, sedang baku bunuh keluarga Kuboya, sedang keluarga Jibalong atau keluarga Wanibo kejar ini sampai ini. Tapi saat ini sedang terjadi atau tidak pembunuhan ini? Tidak ada. Masa ini sudah 40 tahun juga. Apa bila masih kejar-kejar ke pembunuhan? Ini firman Allah ini sebelum datang, itu cerita. Sebelum datang firman Tuhan, ada orang kepala suku begitu pernah memohon seperti itu. Aduh, kita sedang dikejar begini dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Adakah tidak? Bapak Ibu, atau adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman ini dapat memuatkan kita di hari ini. Sekalipun kita sudah pernah dengar berapa tahun yang lalu. Tetapi hari ini kita belajar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah memulaikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya. Hanya satu syarat. Apa itu? Percaya kepadanya. Semua orang boleh, ya. Kecil tua muda, yang kaya dan yang miskin, silakan. Tetapi satu syarat di situ apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi ada syarat di situ. Sekalipun Tuhan menyelamatkan secara umum, tetapi bagaimana karakter Tuhan, Dia telah nyatakan bagaimana kerajaan surga itu benar-benar hadir di muka bumi ini. Jadi kalau mau bilang cerita tentang kerajaan surga itu seperti apa, bentuknya seperti apa, sebenarnya itu Tuhan Yesus benar-benar sudah datang itu sudah. Yang dari surga yang Allahnya itu sesungguhnya, itu Dia sudah datang. Yang dorang bunuh, jadi Tuhan datang tidak mengajarkan tentang tentang tidak baik, harus membunuh, tidak ada. Karena berbicara tentang surga itu berbicara tentang kebaikan. Jadi karakter sesungguhnya di surga itu benar-benar Tuhan sudah nyatakan di dalam dunia ini. Ya, seperti lagu, jadilah di bumi seperti di surga, firman itu. Jadi ketika kita sudah ada di tempat ini, kita daripada ini, kita pastikan hidup kita itu benar-benar dalam suasana kerajaan surga. Amin. Ketika kita keluar di sana, kita akan mendengarkan dengan suara orang siapapun dia. Dari telinga kita ke kiri, telinga kita ke kanan, dari mata kita punya perasaan, ya toh. Banyak sekali kata-kata yang kita akan dengar. Tetapi di tempat ini, di ruangan ini, kita berbicara tentang siapa? Firman, yaitu Allah itu sendiri. Berarti yang di surga itu jadikan seperti di bumi. Jadi kita cari kehendak Tuhan itu, kita cari di sini, jangan di surga baru kita cari. Di surga itu tidak ada tempat kita cari wajahnya Tuhan, tidak ada. Karena Tuhan sudah benar-benar ada di dunia ini yang sebenarnya. Jadi kita punya gaya hidup kita, cara dan karakter kehidupan kita, baik di gereja maupun di rumah, keluarga atau teman dan sahabat. Pastikan kita pribadi, kita sudah pastikan benar-benar bahwa kita itu sudah menyatakan Yesus itu dalam kita berkehidupan. Jadi ketika kita lewat itu orang tidak bingung.
Kayaknya ini anak pemuda kah? Mungkin sering dengar begitu kan tidak? Adik-adik nona jalan di sekolah atau gaya karakter itu pasti sudah menunjukkan, nah kayaknya anak ini biasa di pemuda mungkin pemimpin pujian kah? Nah, kayaknya anak ini dari sekolah teologi. Seperti itu. Jadi Tuhan sudah nyatakan itu, jadi kita karakter itu kita ambil seperti itu. Dan orang saja menilai, apalagi Bapa di surga. Karena Bapa di surga melihat yang kita punya hati, bukan kita punya gaya yang di luar ini. Ya. Jadi kita tidak lihat Tuhan membutuhkan kita punya hati. Begitu. Jadi Tuhan tidak melihat kita punya wajah, Tuhan tidak melihat kita pakai baju apa hari ini, terus besok ganti apa, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hari ini melihat kita punya hati. Karena apa? Tuhan sudah benar-benar hadir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu siapa? Tidak mungkin menyelamatkan ini. Hutan siklon kan ini, atau danau Sentani mau selamatkan dari Tuhan Allah bilang, Yesus pun kesana sudah selamatkan itu. Tidak. Karena kita adalah apa? Gambar serupa dengan Tuhan Allah itu sendiri. Maka dia rasa macam ada yang kurang beres, harus diselamatkan. Kita pastikan bahwa kita punya kehidupan ini. Saya sudah yang Tuhan maksudkan selamatkan dunia itu saya. Kita pastikan itu. Bahwa benar-benar Tuhan selamatkan itu saya. Kita tidak mungkin bilang hamba Tuhan dia selamatkan dia, tapi dia selamatkan firman. Tidak. Firman itu hari minggu kita dengar masing-masing juga pegangan kita. Yang sama juga, gitu. Ketika hamba Tuhan dia khotbah sini dia pakai Alkitab lain kan itu yang sama. Sama sih. Tergantung orang mau membaca dan melakukan dan melakukan. Membaca boleh, tapi ketika mau melakukan itu juga berat. Amin. Mau baik dong baca firman. Lagi-lagi bangun jam 8 lagi, aduh itu parah. Jadi pastikan itu salah ya. Kasih tahu itu salah. Bangun jam 8 itu salah ya. Harus bangun cepat. Jam 8 terlalu jauh. Jam 6 deh. Bangun jam 6 udah jauh ya. Itu terlambat. Kasih tahu teman. Ya, kita ada komunitas pria sejati se-Indonesia. Saya bersama John bersyukur dalam minggu ini ya. Bersyukur minggu ini kita sehari menghabiskan 5 pasal. Belajar firman tentang 5 pasal. Jadi mulai dari kejadian kita belajar tentang 1 pasal. Jadi kejadian pasal 1, pasal 2, 3, 4, 5. 1 hari 5 pasal. Seluruh Indonesia. Kita serentak kompak. Jadi jam 5 usahakan kita bangun. Kalau tidak jam 7 dan 8 atau kalau tidak sambil jalan di mobil buka ya pasal selanjutnya. Jadi 1 hari kita wajib kasih selesaikan. Jadi kalau pemuda mau selama seperti itu, kita sama-sama kompak, kita bikin admin grup baru siapa belum baca begitu. Jadi belajarnya masing-masing. Tapi ingat, Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Amin. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, sekalipun pasal 1 sampai dengan pasal 5, berapa ayat coba kira-kira? Tetapi dari semua itu Roh Kudus kasih ingat ada 1-2 kata. Dan itu saya dapatkan memang cerita tentang bagaimana Abraham dia keluar memimpin segala macam. Saya dapat juga kita sharing lagi. John dapat juga seluruh Indonesia, se-Papua, sharing masing-masing juga. Ternyata banyak sekali pikiran yang Tuhan taruh, Roh Kudus taruh, kasih ingat, tidak sama. Di ayat yang sama, saya renungkan yang saya dapat. John juga di ayat yang sama, tapi renungkan yang lain lagi. Itulah firman Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Jadi anak-anak Tuhan, kita mencari wajah Tuhan itu bukan ketika hari Minggu saja, tetapi di suatu waktu, di setiap menit dan detik kita gunakan untuk membaca firman. Karena dari firman ini seluruh pengetahuan yang Tuhan nyatakan di dalam dunia ini ada dalam Alkitab. Kalau dalam buku cerita itu mungkin versi 1 orang, 2 orang dan dinyatakan di dalam buku ditulis. Tetapi kalau di dalam Alkitab ini ribuan orang yang Tuhan nyatakan pewahyuan lewat mimpi langsung dan berbicara. Seperti Allah berbicara dengan Abraham. Seperti tema saya tidak mau begitu. Kira-kira bagaimana? Firman lagu tadi seperti apa? Weti do. Surya nama Yesus minum duoge. Ketika Tuhan datang baru renungkan 1 kata saja, menit saja di situ. Yesus datang baru
bersama-sama kita berangkat. Coba bayangkan kira-kira bagaimana kita akan ikut berangkat atau tidak. Itu kita harus pastikan kalau kita menyanyi, ya toh. Jadi sekalipun lagu itu biasa, tetapi pastikan bahwa ketika Tuhan datang tuh mari, saya sudah berangkat, jadi kau lagi mari begitu. Lagunya kan begitu. Iya, kau tahu, tapi kau sendiri berangkat atau tidak itu pertanyaan. Amin. Jadi bukan rame-rame, ini banyak syarat ini. Pastikan kita memiliki Yesus dan kita diselamatkan dan bertobat. Dan kita ambil keputusan yang luar biasa. Karena Tuhan punya maksud yang luar biasa. Bukan hari ini saja. 10 tahun ke depan, saya percaya adik-adik ini jadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Bukan saja di tempat ini. Di mana saja Tuhan mau taruh, dia akan bikin secara gaya caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Amin. Itu yang luar biasa. Maka pastikan kita punya hidup ini bahwa yang dimaksud dengan dunia itu adalah saya sendiri dan kita semua masing-masing. Anak Dia yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu seperti apa? Hidup yang kekal itu tidak ada di bumi. Amin. Tidak ada di bumi atau di keluarga atau di sana, tidak ada. Hidup yang kekal hanya di dalam Tuhan, dan di dalam Tuhan itu akan menyelamatkan Anda masuk surga. Surga itu yang dinamakan kekal. Kekal kalau bahasa daerah apa ya? Kalau bahasa daerah itu lebih kena di satu hati biasa. Jadi contoh bahasa Indonesia itu seperti apa, harus dari bahasa daerah. Iya toh? Karena bahasa ibu tuh ketika kita sama-sama dari mama lebih banyak kasih tahu dari bahasa daerah. Pasti kita dapat kekuatan luar biasa kalau ketika kita renungkan yang bahasa daerah. Itu lebih dalam, itu masing-masing dengan cara dan gaya masing-masing. Jadi inisiatif Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita pribadi. Jadi untuk selamatkan dunia, tetapi lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi, pastikan bahwa datang ke dunia itu, Yesus datang ke dunia itu untuk selamatkan saya. Begitu, ya. Pastikan pribadi kita masing-masing bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk selamatkan saya, begitu. Karena masuk ke surga itu bukan karena mama, bukan karena bapak dan hamba Tuhan. Itu kalau orang panggung pola nagu, ya toh? Karena kita kerja masing-masing kita akan masuk surga. Kalau tidak ya, itu mau naik kelas juga kita harus belajar masing-masing. Tidak bisa ditolong karena ujiannya masing-masing juga di sekolah. Seperti itu. Dan saya mau bilang bahwa Tuhan datang ke dunia ini adalah putusan tanpa harus dibayar. Tetapi resiko yang harus Yesus terima adalah mati, rela, dan tidak ada satu kata yang harus disampaikan untuk membalas, sekalipun dia berbuat mujizat. Itu yang kita harus syukuri. Jadi dia lahir sampai dengan mati, tidak ada satu kata yang sampai di atas salib bilang apa? Eloi Eloi, lama sabachthani. Biarkanlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu kata yang luar biasa Tuhan sampaikan. Seperti itu juga adik-adik muda saat ini bisa rela sekalipun ada tugas-tugas lain datang ke tempat ibadah untuk mendengarkan firman dan untuk menguatkan iman. Itu seperti Anda melakukan seperti penginjil yang tanpa harus dibayar. Jadi Anda datang mengorbankan waktu dan tenaga. Karena penginjil sesungguhnya penginjil yang tidak pernah harus dibayar. Itu. Penginjil itu inisiatif, seperti Allah mengutus Yesus datang tanpa harus dibayar. Seperti itu juga adik-adik datang di tempat ini tanpa harus paksa. Kita cukup umumkan, tetapi datang hari ini tanpa kita mengetahui bahwa siapa Maliceng kasih
beli bensin berapa? Asal harus bayar kok kembali nih, kayaknya harus kok sudah ada, jadi tidak harus begitu. Karena mencari Tuhan itu masing-masing. Dan ketika kita cari Tuhan, Tuhan mengangkat kita, iman kita juga dikuatkan. Jadi tidak penginjil itu tidak harus di jalan saja, tetapi kita datang ke tempat ini. Itu sementara kita menginjili diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita dikuatkan, diinjili oleh firman saat ini kita dengar, begitu. Jadi kita tidak akan pulang dengan kosong. Amin. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kasih Allah itu besar. Kita harus tahu mengucap syukur. Kita jangan jadikan firman Tuhan ini seperti ayat hafalan biasa saja. Karena begitu besar kasih Allah sih, saya baru di dalamnya itu tidak dimengerti dan tidak lakukan. Itu yang jadi bahaya. Jadi kalau Tuhan sudah menyatakan bahwa kasih Allah itu begitu besar, kita manusia ini apa? Ya, kita harus mengucap syukur. Setelah kita mengucap syukur, percaya Dia, percaya Yesus sungguh-sungguh, dan harus sampai keputusan bahwa saya mau mengikut Dia. Terima kasih adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Firman di sore hari ini sampai di sini. Pastikan kita datang ke gereja ataupun kita menginjili atau kemana saja. Ingat Tuhan datang ke dunia inisiatif. Kita datang juga ke gereja dimiliki Bandung tanpa harus paksa, tidak ada. Kalau kita paksa, kita akan bubar juga, saya kasih tahu. Kalau kita paksa bermain gereja ini tidak akan hidup lama. Tidak akan, orang akan kosong semua. Saya mau bilang firman Tuhan. Kalau pengumuman terus kalau tidak ada yang datang, itu sudah kehidupan sebenarnya. Jadi kalau ada acara, kalau ada kegiatan baru datang, itu gereja akan bubar. Saya mau bilang, gereja tidak akan tinggal lama. Atau jumlah gereja tidak tinggal kosong nanti. Akan tinggal kosong. Jadi dengar melakukan begitu. Jadi dengar baru tinggal lagi. Nah, itu pertanyaan. Jadi kalau memang gereja kita ambil saat ini bermuda, kita dengar untuk lakukan, dengar untuk lakukan. Jadi kita tidak biasa ambil pelayanan lagi, jadi hapus saja jadi. Silakan saja. Itu orang model tidak akan bertahan lama. Itu tidak akan bertahan lama. Jadi ini firman Tuhan saya harus sampaikan supaya anak-anak muda yang akan terjadi ke depan. Begitu. Jadi pastikan bahwa Tuhan Yesus datang adalah utusan Allah, inisiatif tanpa ada surat atau permohonan. Dan kita ke gereja ini tidak harus pakai permohonan, tidak harus pakai undangan atau pengumuman. Hari Jumat itu harus tahu bahwa itu ibadah, itu pengumuman. Itu saja. Itu sama seperti inisiatif yang Allah sampaikan pesan. Karena di sini ada pesan-pesan penting sekalian, kita akan belajar sama-sama. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, baik, bisa